Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Kita akan awali topik yang hot. Ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang menyentil pejabat di negeri ini untuk tidak jadikan korban bencana sebagai objek foto-foto, Jason. Tuh, dalam tiap kunjungannya, dalam melawat setiap korban yang ada begitu di posko-posko pengungsian. Jadi diharapkan itu tidak dijadikan objek begitu ya oleh para pejabat. Nah, ini disampaikan oleh Presiden di rapat kabinet kemarin, pemirsa. Awalnya Presiden menyampaikan terima kasihnya kepada jajarannya yang membantu penanganan bencana. Tapi kemudian Presiden meminta pejabat yang datang ke lokasi bencana-bencana untuk bisa benar-benar membantu pemirsa, membantu korban dan mengatasi kendala di lapangan. Jadi kemudian bukan banyakin dokumentasinya, lalu kemudian diupload media sosial, tapi benar-benar harus melakukan kegiatan yang substantif begitu. Kurang lebih begitulah pemirsa pesan yang disampaikan oleh Presiden. Jadi yang di-highlight juga adalah para pejabat itu harus mengabdi dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Jangan malah mengabdikan momen di lokasi bencana, terus habis itu Anda dan juga pemirsa di rumah pasti lihat kan banyak yang posting di media sosial seliweran. Itu ada foto, mungkin foto di bagian depan, ada kayu-kayu gelondongan atau foto-foto pada saat memberikan bantuan. Nah, daripada kita penasaran apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, kita akan simak selengkapnya. Kita simak. Tapi yang lain saya lihat. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan. Ya, semua lapisan saya lihat dari yang tertinggi, para menteri, para wakil menteri, para kepala badan, saya lihat di lapangan. Tugas dan portofolio situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini, rakyat situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Jadi pemirsa, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto karena kita ingat beberapa waktu lalu lah ya, ada banyak pejabat termasuk sampai pada levelan menteri itu posting soal apa saja Jason kegiatannya. Kalau kamu ingat ada yang sampai gotong-gotong karung beras. Nah itu dia, sampai gotong-gotong yang kemudian itu viral ya. Dan menuai polemik kenapa harus digotong. Betul, gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang kemudian harus dilakukan adalah bagaimana bisa untuk memberikan bantuan secara tepat gitu ya. Betul. Nah, berbicara soal bantuan secara tepat nih pemirsa, ini yang patut kita juga jadikan concern karena sudah 3 pekan warga Aceh Tamiang yang salah satu daerah terdampak paling parah banjir di sana itu hidup tanpa listrik pemirsa, dan mereka itu kalau malam seperti ini kondisinya pemirsa. Gelap ya? Gelap, jadi harus penerangan itu seadanya sekali. Jadi kalau sudah saat malam tiba seperti ini, mereka itu harus hidup di tengah kegelapan. Dan kemudian warga memanfaatkan penerangan kayak lilin pemirsa. Ada juga lampu dari minyak. Bahkan ada yang memanfaatkan sisa-sisa sampah untuk dibakar untuk menjadi penerangan. Waktu Presiden kesana pun juga meninjau, Presiden sempat minta maaf karena listrik di Aceh Tamiang itu belum bisa menyala 100% di sana. Jadi itu yang kemudian banyak sekali dikeluhkan oleh pengungsi di sana. Nah, di sana juga menyambut karena di sini kan tidak ada penerangan, tidak ada listrik. Jadi warga mengeluhkan ada banyak nyamuk, jadi mereka tidak bisa beristirahat dan banyak orang yang berharap supaya ada bantuan yang datang untuk mereka. Mulai dari misalnya bantuan berupa selimut, kelambu, pemirsa obat nyamuk karena itu sangat dibutuhkan dengan kondisi tidak ada listrik di sana. Ini yang Anda lihat di layar kaca, ini adalah kondisinya kalau malam hari ini terang karena ada api yang bakaran sampah misalnya di situ. Nah itu terang. Tapi kalau seandainya tidak ada api, tidak ada lilin kecil, ini terang karena lampu dari kameranya aja ini Jason. Ini benar-benar gelap di sana semuanya. Tuh kita lihat ya, banyak yang hanya memanfaatkan bakaran material sampah gitu. Yang itu juga tidak lama begitu masa menyalanya gitu. Dan ya. ini berasap juga kan, ini mengganggu ya sebenarnya. Itu mengganggu kenyamanan juga dari para pengungsi di sana. Itulah makanya kenapa pejabat dihimbau untuk tidak hanya sekedar posting, tapi benar-benar membantu dan memperhatikan hal-hal seperti ini. Tapi nggak cuma masalah penerangan nih Valen ya. Ada juga mereka itu kekurangan pasokan air bersih.
air bersih itu kan macam-macam peruntukannya, untuk mereka bersih-bersih, untuk mereka konsumsi, untuk minum Betul. juga. Dan di sana itu masih sulit, apalagi pengungsi di sana kan sampai ribuan, itu yang kemudian jadi concern. Iya, saya jadi ingat deh ada anak kecil, anak perempuan kecil yang minta pada saat ditanya, pada saat ketemu sama Presiden Prabowo Subianto, kamu mau minta apa? Mau minta air bersih katanya. Sesimpel itu ya, karena memang kondisi di sana sangat sulit pemirsa. Semoga 3 pekan ini tidak berlanjut lagi ke pekan berikutnya dan benar-benar sudah bisa ditangani dengan baik di sana. Lampu bisa Mudah-mudahan. nyala, air juga bisa tersampaikan dengan baik di sana. Selanjutnya Jason, ini nggak kalah menarik. Ini penting untuk kita bahas pemirsa. Karena kita harus tunggu apa hasil penyelidikan dari polisi soal ada kebakaran 350 kios di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Anda lihat pemirsa, ini adalah kebakaran hebat yang melanda Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta Timur hari Senin pagi lalu. Jadi kemarin pagi kebakaran besar terjadi di sana. Jadi ada banyak bahan yang mudah sekali terbakar. Anda lihat di sini banyak kayu-kayu, box-box, dan inilah yang menjadikan kondisi kebakaran itu semakin cepat merambat dari satu kios ke kios lainnya sampai pada akhirnya totalnya ada 350 kios pemirsa di Kramat Jati itu yang terbakar. Infonya nggak ada korban jiwa, Jason. Betul sekali, memang tidak ada korban jiwa, tapi berdasarkan data dari Pasar Jaya pemirsa, jumlah kios yang terbakar tadi seperti Valdo bilang itu sampai 350 kios pemirsa. Jadi hampir satu pasar sebenarnya itu terbakar. Apalagi itu salah satu pasar besar yang biasanya ini menyuplai kebutuhan atau menjadi pasar induk yang biasanya juga suplai ke pasar-pasar yang lebih kecil atau pasar-pasar lainnya. Nah, untuk sementara pemirsa, polisi ini sudah memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dan pihak Pasar Jaya juga nantinya akan menyiapkan tempat sementara dulu untuk berjualan bagi pedagang yang kiosnya terbakar. Ini juga untuk mengantisipasi bagi para pembeli yang juga biasa berbelanja di Pasar Induk Kramat Jati. Mengingat juga ini sudah mau momen Natal dan Tahun Baru, pasti banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus dibeli oleh masyarakat. Itu ya, benar-benar pada saat terjadi kebakaran besar di sana, pedagang-pedagang itu berusaha untuk menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan, itu berusaha buat diangkut. Nah, tapi kalau Anda lihat, Jason tadi lihat ya, di situ ada pemadam kebakaran. Tugasnya adalah memadamkan api. Tapi nggak cuma padamin api aja ternyata tugas pemadam kebakaran itu. Banyak banget, ada yang ngambilin rapor, ada yang buka cincin, ada yang nangkap ular. Ini juga ada lagi yang lepasin jari anak kecil dari spion motor kan. Ada-ada aja. Tapi sebenarnya pemirsa, kalau kita dengar ceritanya mungkin terdengar sedikit lucu ya, makanya kita tertawa ya Jason. Tapi ini mungkin bagi kondisi orang tuanya pada saat Panik menghadapi ya. ini pasti panik pemirsa. Jadi Anda lihat, ini yang membuat orang tua harusnya lebih waspada. Nah itu, di bagian bawah itu kan ada lubang Jason. Nah dimasukinlah jarinya ke dalam situ dan tidak bisa terbuka. Akhirnya dibawa ke pemadam kebakaran. Oke, tapi itu tadi ya, damkar ini sangat tahu bagaimana mengantisipasi dan tuh menjadikan solusi berbagai hal. Lihat begitu lihainya petugas damkar ini membuka ya bagian plastik dari spion, dipretelin sampai spion-spionnya dipreteli. Sampai jari anak itu kemudian bisa keluar. Nah, jadi ini namanya adalah Dava. Bocah ini tinggalnya di daerah Koja, Jakarta Utara, yang kemudian dibawa ke pos damkar sektor 3 Koja, usai jarinya tersangkut di spion motor. Dan pada saat itu memang Dava katanya sedang bermain, memasukkan jari tengahnya, iseng aja namanya juga anak-anak ya. Nah, yang merupakan tempat gagang spion motornya, tapi ya itu jadinya naas malah masuk ke situ jadi kesangkut. Dan sedikit bengkak ya kelihatannya jarinya ya. Tapi pada saat damkarnya sudah berhasil lepasin spion ini dari tangannya Dava, dari jarinya Dava, dia senyum Jason, senang dan tidak nangis sama sekali. Terus habis itu Dava ini juga dikasih ada hadiah kostum gitu dari pemadam kebakaran. Dari senyum. Tuh, seneng ya. Dia lega ya, akhirnya nggak jadi takut lagi. Tapi itu juga harus jadi perhatian juga untuk orang tua, harus ngawasin berarti kalau anak-anak lagi main. Ya. Oke, nah sekarang kita bicara lagi soal perhatian pemirsa yang mencuri perhatian jagat media sosial adalah kabar perbincangan di media sosial soal keretakan rumah tangga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ibu Cinta. Oke, ini jadi banyak sekali ya belakangan kabar-kabar soal Ridwan Kamil, mulai dari korupsi BCB, kemudian isu Lisa Mariana. dengan Lisa Mariana. Jadi banyak sekali diterpa dengan kabar-kabar begitu ya RK. Tapi kali ini betul kata Valen, isunya adalah keretakan rumah tangganya dengan sang istri. Kenapa bisa ada informasi seperti ini? Karena
informasinya RK ini digugat cerai oleh Atalia Praratia atau sang istri. Nah, jadi pemirsa, kenapa Anda lihat di sini Pengadilan Agama Bandung? Karena sudah terregistrasi di Pengadilan Agama Kota Bandung, Jawa Barat. Walaupun pada saat dikonfirmasi itu kedua belah pihak ini belum ada yang menyampaikan informasi secara resmi. Dan juga sidang perdana gugatan ini rencananya akan digelar pekan ini. Ini menuai beragam respon loh, Jason, dari warganet. Betul, karena memang kehidupan pribadi dari seorang Ridwan Kamil itu juga punya sisi magnetik yang juga cukup tinggi di masyarakat. Jadi masyarakat banyak sekali ingin tahu apa perkembangannya. Tapi sekali lagi belum ada yang menyampaikan statement resmi dari keduanya ya. Dan mudah-mudahan yang terbaik lah ya untuk Ridwan Kamil dan juga Bu Cinta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.